illa biidznillah. Nggak ada yang bisa memberikan bahaya kecuali dengan izin Allah. Sekalipun makhluk yang katanya paling kuat, Fir'aun katakan begitu, atau Qarun, manusia yang paling kaya. Misalkan karena dia punya kekuasaan, punya uang, gampang misalkan buat nyuruh orang gitu. Misalkan begitu contohnya. Tapi Allah mengizinin, nggak bisa juga. Ya nggak bisa juga. Kita tahu tuh kisah Qarun bagaimana dia itu adalah orang yang paling kaya dalam sejarah manusia. Nggak ada orang itu yang bisa mengalahkan kekayaan Qarun. Siapa sekarang orang paling kaya di dunia yang punya pulau, misalkan yang punya itu apa, Bill Gates, yang punya pulau katanya, atau yang punya Twitter, Elon Musk, kekayaannya masih sejual daripada Qarun. Qarun itu dikatakan dalam Quran bahasanya inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sesungguhnya kunci perbenaran Fir'aun si Qarun itu dapat dipikul oleh orang-orang yang punya jari yang kuat. Berapa jumlahnya? 40 orang. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan bahwasannya itu berjumlah 40 orang. Itu baru kuncinya doang. Kunci gudangnya Qarun 40 orang yang nanggung, apalagi isinya. Sekampung kali yang nanggung untuk isinya, orang berebutan. Itu namanya Qarun. Tapi lantaran dia belagu, ya karena disombong, karena dia merasa punya uang, punya kekuasaan, kan begitu. Yang penting jangan duit dulu, kekuasaan nggak penting. Kalau punya duit, kekuasaan bisa dipelintir kan, gitu. Yang penting punya duitnya dulu, kekuasaan gampang dipelintir sama dia, dimainin sama dia. Qarun begitu, dinasihatin sama Bani Israel, ya Qarun la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, ente kaya jangan bangga, jangan bangga diri ente punya kaya, punya harta banyak. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berbangga diri. Benar. Tapi kalau dia sudah kebangetan belagu dengan kekayaannya, Allah gampang mencabut kekayaan Qarun. Jadi miskin lagi dia. Jadi miskin lagi. Gitu. Ini pelajaran bahwasannya manusia itu tidak dapat memberikan dampak kepada kepada lainnya. Meskipun dengan kekuatan dia, usahanya dia, ikhtiarnya dia. Jadi memang manusia ini hakikatnya diciptakan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Semuanya lemah. Semuanya lemah. Nggak ada yang perlu dibanggain. Kemudian perkara kedua, i'tiqad yang batil yang menjadi kafir, yaitu i'tiqad ahlu bid'ah pada si baharu daripada segala bintang atau segala jin atau lainnya, bahwa mereka itu memberi bekas sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Jam'ul Muhimmat karangan Sayyid Muhammad Al-Fayyumi. Kata beliau, inna man i'taqada anna tilkal kawakiba mu'asiratun fil asya'i bi tab'iha fa huwa kafirun ijma'an, wa man i'taqada annaha mu'asiratun bi quwwatin aw da'ahallahu fiha fa huwa fasikun wa fi kufrihi qaulani. Panjang nih. Wa man i'taqada annaha ghairu mu'asiratin walakin hadza sababun adiyun la yumkinu takhallufuhu fa huwa jahilun bihaqiqati bihukmil adi wa rubbama jarra hadzal intiqadu ilal kufri wal mu'minun naji ya'taqidu anna Allah ta'ala yujidul asya'a bimahdi ikhtiyarihi inna tilkal kawakibi la biha wa la biquwatin awda'ahallahu fiha ma imkani sihatit takhalluf. Artinya barang siapa yang i'tiqad, beryakin, ya, percaya bahwasannya bintang-bintang memberi bekas dengan tabiatnya yang dikatakan zodiak, maka ia kafir dengan ijma. Dan barang siapa yang i'tiqad bahwa memberi bekas dengan kuatnya, maka ia jadi fasik. Dan di dalam kafirnya ada dua kaul ulama. Dan barang siapa yang i'tiqad bahwa ia tiada memberi bekas, tetapi kitanya bahwa itu sebab adat, tiada bersalahan, maka ia jahil pada hukum adat. Jadi kadang kita meyakini orang itu punya kekuatan itu dari dia asalnya. Misalkan dia kagak mampan dibacok, lompat dari lantai berapa kagak mati. Itu dengan begitu kita mengatakan gara-gara kekuatan dia. Meskipun begitu, meskipun adanya begitu, tapi tetap penyadaran kepada Allah.
Misalkan dia udah puasa muti, orang-orang begini kan pakai ini dulu nih, pakai cara dulu. Ya diapain itu ya, di apa berapa tahun baru dapat kekuatan begitu sakti segala macam. Kalau kita terpelan apa namanya ngeliat orang begitu terkagum-kagum dan mengatakan itu dari dia, maka bisa jadi dari kafir karena membangsakannya kepada dia, bukan kepada yang memberikannya, kepada yang memberikannya. Itu namanya orang yang jahil dalam hukum adat. Tapi beda lagi yang disebut dengan khawarikul adat. Jadi wali itu para kekasihnya Allah, Allah berikan namanya khawarikul adat, yang dapat merobek kebiasaan orang pada umumnya. Biasanya dia jalan dari sini kemana, ke Surabaya berapa jam, sama dia bentaran doang, atau segala macam yang dalam kebiasaan itu tuh nggak kejadian. Itu terjadi bagi para kekasihnya karena Allah berikan kepada para kekasihnya yang disebut dengan khawarikul adat, yang merobek kebiasaan. Ya. Ini kalau kita lihat di desa-desa banyak ya, orang-orang begini masih banyak. Ya di kota juga mungkin ada, tapi nyaru aja, kita nggak tahu siapa orangnya. Yang namanya khawarikul adat. Ditakuti dengan i'tikad ini nanti ketarik pada kufur, gitu, ketarik pada kufur. Kayak misalkan itu yang di apa tuh di Jogja pantai selatan gitu, Nyi Roro Kidul umpamanya, kalau kita mengatakan yang dapat memberikan bahayanya adalah Allah, kita nggak apa-apa, nggak apa-apa karena adalah Allah yang benar. Tapi kalau kita memaksakan bahwasannya kalau kita pakai baju hijau gara-gara takut, gara-gara semata-mata Nyi Roro Kidul, itu jadi kafir nantinya, karena menyatakan kepada dianya bukan kepada Tuhannya, gitu. Gitu. Jadi kalau menyandarkan kepada makhluk mutlak meskipun dia punya kekuatan, itu bisa menjadi kafir karena masuk kepada ranah akidah. Adapun orang yang mukmin yang selamat, maka ia i'tikad bahwasannya Allah Ta'ala jua menjadikan apa-apa dengan ikhtiarnya, berbarang pada ia bintang, bukan dengan itu bintang. Jadi Allah yang memberikan kekuatan kepada bintang, bukan bintangnya yang punya kekuatan. Dan bukan dengan kuat yang ditaruh oleh Allah Ta'ala pada bintang-bintang itu, dan boleh bersalahan, yakni tiada berbarang jua adanya. Intinya ini adalah permasalahan bahwasannya makhluk tidak bisa memberikan bekas, tidak bisa memberikan dampak negatif bahaya kepada makhluk lainnya, melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidahnya al khairu wa syarru bimasyiatillah, kebaikan dan keburukan itu adalah dengan kehendak Allah. Kalau kehendakin jadi, kalau orang jadi nggak jadi. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Gampang aja, kalau Allah katakan jadi nggak jadi maka nggak jadi, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Perkara ketiga.